إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي ياسين البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد المدني سيد الشيخ محمد عبد الله البنيوي سيدي إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-28 Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di suasana akhir Ramadan,
yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu iskum minan nar. Akhir daripada Ramadan itu adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Suasana Idul Fitri sudah menyelimuti perasaan umat Islam. Bahkan sudah banyak yang sudah mempersiapkan untuk menyambut Idul Fitri tersebut. Harapan kita tahun ini agar umat Islam bersatu, umat Islam bersama-sama dalam melaksanakan Idul Fitri, sekalipun peluang perbedaan itu sangat ada. Kenapa ulun katakan demikian? Karena sekelompok atau sebagian umat Islam di Indonesia ini jauh-jauh hari sudah memastikan bahwa Idul Fitri adalah hari Jumat, karena berdasarkan hisab, sehingga sebagian umat Islam yang lain pun yang mungkin itu bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah yang tergabung dalam warga Nahdlatul Ulama, ada juga yang melaksanakan hari Jumat berdasarkan hisab mereka, yang itu di dalam agama memang diperbolehkan. Ada kemungkinan besar terjadi perbedaan. Kenapa? Karena keadaan bulan persis seperti tahun-tahun yang lewat, keadaan derajatnya. Kondisi sekarang menurut orang ahli hisab adalah posisi bulan hanya ketinggiannya 3 derajat. Sehingga apabila bulan 3 derajat itu sangat 75% berpotensi tidak bisa dilihat. Kalau 4 apalagi sampai 5 itu hampir 90% bisa dilihat. Artinya hanya 30% lah kemungkinan bisa dilihat bulan. Hanya harapannya adalah mudahan cuaca kada hujan, kada mendung, dan bulan dapat dilihat sehingga terjadi kebersamaan Idul Fitri umat Islam di Indonesia. Kalau walaupun secara rumus menurut orang ahli hisab ada kemungkinan besar tadi 70 sampai 75% kemungkinan bulan tidak terlihat. Apabila bulan tidak terlihat, maka ketika orang berpegang dengan melihat bulan atau bahasa lain 4 pemerintah, ada kemungkinan besar hari rayanya Sabtu. Maka yang terjadi ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Kita sudah terbiasa berbeda. Walaupun mungkin ini agak lebih mencolok. Ulun sudah mengalami perbedaan, sudah rancak juga berbeda. Sekarang ulun mohon maaf secara pribadi. Ulun karena menjabat sebagai ketua Nahdlatul, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barambai. Muktamar NU atau Nahdlatul Ulama bermusyawarah, seluruh ulama di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama bermusyawarah bagaimana mensikapi tentang awal bulan. Apakah awal bulan ini Ramadan atau Syawal dan awal bulan yang lainnya? Karena ada 2 metode. Ada yang disebut dengan metodenya hisab, ada yang disebut dengan metodenya ru'yah. Ada yang menghitung
ada yang melihat bulan. Di dalam Nahdlatul Ulama itu gudangnya ulama dalam ilmu hisab. Kayak lagi dalam ilmu hisab, Nahdlatul Ulama itu mempunyai segudang ulama yang ahli hisab. Namun ternyata dalam hasil muktamar pembahasannya tidak mudah ya. Pembahasannya tidak mudah. Itu ribuan ulama yang ngumpul, yang alim-alim dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya rumus punya rumus, telaah punya telaah. Nahdlatul Muktamar menyimpulkan kita mengambil keputusan awal bulan itu dengan cara ru'yah, melihat bulan. Sekalipun kita ahli ilmu hisab. Terus hisab ini untuk apa? Ini hanya sebagai pegangan. Hanya sebagai ya acuan, tapi bukan sebagai untuk keputusan secara umum, tidak. Nah, maka Muktamar menyimpulkan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan keputusan awal bulan itu dengan melihat bulan. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut dengan tim ru'yah, tim yang ke lapangan untuk melihat bulan di semua provinsi. Kita di sini kadang melaksanakan, yang ulun mengemban tugas mestinya melaksanakan melihat bulan. Kenapa tidak melaksanakan? Karena kondisi kita di sini hampir dipastikan tidak bisa melihat. Kemantaas kemana itu tidak bisa juga. Kemungkinan besar itu dapat dilihat kalau kita berada di pesisir laut. Laut Barito, Laut Tangkisong, Laut Batakan, itu ada kemungkinan. Maka di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan di semua kawasan Indonesia, Nahdlatul Ulama itu menurunkan tim ru'yah, tim untuk melihat bulan. Nah, karena pemerintah lewat Kementerian Agama pun dalam metode keputusan melihat bulan, menentukan awal bulan itu dengan ru'yah, maka samalah. Ini penjelasannya. Maka samalah dengan keputusan Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama bergabung dengan pemerintah. Itu Kementerian Agama lewat kementerian menurunkan tim ru'yah, tim untuk melihat bulan. Di Kementerian Agama bukan berarti tidak ada orang yang ahli hisab. Oh, banyak yang ahli hisab. Tapi berdasarkan kajian, metode yang diambil itu adalah melihat bulan. Maka samalah Nahdlatul Ulama bersama pemerintah, tim-tim pemerintah untuk melihat bulan. Maka Nahdlatul Ulama berkesimpulan melihat keputusan awal bulan kita mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena kita punya kesamaan. Itu maksudnya, bukan mengikur biasa kan, karena kita punya kesamaan metode cara untuk menentukan awal bulan dengan cara melihat bulan di lapangan tim ru'yah, tim nang untuk melihat bulan ini dengan bermacam-macam alat nang canggih. Maka wajarlah Nahdlatul Ulama mengikuti keputusan bersama pemerintah melewati sidang isbat. Makanya ada sidang isbat itu mencari siapa nang tim mana nang ada nang melihat, disumpah dan sebagainya, disepakati baru diumumkan. Maka rasanya ulun ironis, aneh
lamun ulun walaupun ulun bisa umpama juga bisa tuh ulun aneh kalau ulun mau umpati hisab. Kenapa? Karena ulun masuk di dalam bagian dalam keputusan melihat bulan gitu ya. Gitu. Nah kalau memang terjadi perbedaan, terserah kita kada usah ribut-ribut, kena rancak aja sudah. Cuma walaupun kada elok itu benar ya. Walaupun kada elok, nyata kada elok. Kayaknya nang bini bahari raya, nang laki kada, anak paru-paru. Hanyalah sebagian anak ulun buat kesini bayar, ya silahkan ulun buat piannya bayar, ulun nongga ini kami raya luan mama ya jerhan kalau kada elok bener ya. Secara hukum boleh aja kada elok. Makanya ulun secara pribadi lebih condong pendapat Imam Syarqawi. Apa yang dikatakan oleh Imam Syarqawi, hukmul imam rafa'al khilaf. Keputusan pemerintah mestinya mengakhiri perbedaan itu. Tapi inilah kondisi negara kita. Lamun di negara lain nggak ada bian. Tapi inilah kondisi negara kita. Dengan segala dinamikanya, dengan segala romantika dan sebagainya. Orang di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di belahan Asia, di belahan Afrika, di belahan Jazirah Arab seberataan menurut keputusan pemerintah. Kenapa? Hukmul imam rafa'al khilaf. Keputusan pemerintah sebenarnya harus sudah menyudahi perbedaan. Udah ini aja. Mestinya supaya apa? Supaya untuk seluruh Indonesia sama. Lalu terjadilah yang disebut dengan kesatuan dan kebersamaan. Lalu rame. Maka boleh berbeda. Nah makanya berbeda boleh aja, silahkan aja berbeda. Cuma kurang elok bener ya. Kebenaran. Dan kita sudah mengalami ranjak sudah kurang elok. Kenyataannya memang kurang elok. Itu aja. Cuma mudah-mudahan di ulun nih walaupun hanya peluangnya 30% untuk bisa dilihat bulan, mudah-mudahan sore Kamis esok nih Rabu, Kamis sore Kamis itu mudah-mudahan Indonesia di seluruh penjuru Nusantara ini jangan mendung ada dari NO biasanya gitu. Ya, bila ada tim NO, tim ru'yah dari Nahdlatul Ulama itu yang melihat bulan dan dia bisa bertanggung jawab sesuai dengan kaidah hukum fikih disumpah atau apa, ternyata juga umpama laporan ini tidak diindahkan oleh pemerintah, diterima oleh pemerintah, NO jalan dengan keputusannya. Artinya kita hari raya kalau pemerintah kada menerima hasil tim ru'yah al-hilal melihat bulan dari Nahdlatul Ulama. Tapi bila menerima aja, ini apalagi tim pemerintah ada juga melihat, nah mudah-mudahan insyaallah ada kebersamaan. Hadirin rahimakumullah, bagi ulun itu bukan hal pokok. Bukan hal pokok. Kita mau hari raya Jumat, mau hari raya Sabtu, nang penting tujuan puasa kita berhasil. Jakanya orang bahuma gak ada masalah mengatamnya isuk ke hari ini kah, nang penting benihnya kada hempak. Ya kalau pada dulu mengatam hasilnya jong juga. Kada jadi kan orangnya biar ini asal yang penting tujuan puasa kita nang harus kita perhatikan. Ini nang akan kita bicarakan. Yang mana puasa itu adalah tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Takwa
ada 4 huruf ta qaf waw, sudah. Ta tajridul qalbi amma siwallah, sudah kita bahas. Qaf qanaatun bi qismatillah, sudah kita bahas. Waw wafa'un bi ahdillah, sudah kita bahas. Sekarang waw, tapi wawnya dalam tulisan ditulis nang kayak ya. Takwa. Apa itu alif? Padahal alif tapi ditulis kayak huruf ya. Alif itu adalah ulfatun billah. Orang takwa itu adalah orang yang ulfah. Ya, orang pengaran Maria ulfah kah? Apakah ulfah? Apa itu ulfah? Ulfah itu adalah cinta dan kasih sayang. Maka orang yang takwa adalah orang yang bersifat cinta dan kasih sayang. Maka ketika orang berpuasa sebulan penuh, keluar Ramadan, tidak ada lagi rasa kebencian, kedengkian kepada sesama. Keluar Ramadan, tidak ada lagi keamarahan emosional yang menyelimuti diri kita. Yang ada dalam hati kita itu adalah cinta dan kasih sayang. Pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang disebut dengan mahabbatullah atau ulfatullah dalam tasawuf. Ini adalah merupakan makom yang paling tinggi. Coba kita melihat tasawuf. Dalam tasawuf, pokok bahasan itu ada 2. Pertama hal, yang kedua makom. Dah, ulun bicara nang nyaman-nyaman aja. Itu pokok bahasan. Pokok rincian tasawuf itu berbicara masalah hati melahirkan sikap. Maka pertama dalam makam tasawuf itu adalah taubat. Tobat itu andaknya di hati. Makam ngarannya. Yang kedua sobar. Sobar itu makam ngarannya. Kedudukan. Sikap hati sobar. Kemudian syukur, qanaah, tawakal, ridho. Kan gitu. Tasawuf itu bicara itu. Tasawuf itu berbicara sabar, tawakal, syukur, qanaah, berbicara pemurah, berbicara sangka baik, berbicara apa bahasa kita, bahas ramah tamah, kemudian berbicara ridho. Ujungnya adalah mahabbah, cinta. Maka dalam tasawuf makam mahabbah, kedudukan cinta lawan Allah itu adalah makam yang paling tinggi. Maka cinta itu adalah utama, kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Dari cinta inilah lahir sikap, lahir perbuatan. Setiap orang beriman punya rasa cinta. Pasti punya rasa cinta. Kenapa? Karena ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukti cinta. Cuma kadar cinta itu yang berbeda. Ada yang kadar cintanya hanya seadanya. Ada kadar cintanya separuh. Ada yang kadar cintanya full. Bahasa orang ini I love you full. Nah, disinilah kedudukan. Lihat. Coba kita lihat agama. Semua mengajarkan cinta. Kenapa? Bahasa orang ini hanya dengan cinta
seseorang melakukan ibadah itu dengan baik. Hanya dengan cintalah seseorang bisa melakukan ibadah dengan ikhlas. Kalau hati kita ini kosong dari mencintai Allah, maka hati kita ini pasti gelisah, pasti hampa. Hampa. Karena hidup tanpa cinta itu adalah hampa. Nah, puasa mendidik kita supaya cinta kita ini lawan Allah meningkat. Meningkat. Nah, cinta kita itu sudah kita buktikan. Buktinya apa yang dikatakan Nabi, al-muhibbu liman yuhabbu muti'un. Orang yang mencintai lawan orang yang dia cintai maasi. Kita ini maasi lah, maasi. Ujar Allah puasa, puasa maasi. Dalam sisi puasanya kita maasi. Itu membuktikan bahwa adanya cinta kita lawan Allah, yang itu dibuktikan dalam iman. Makanya beriman. Namun kita alhamdulillah masih lawan Allah puasa. Ujar Allah Ta'ala, lah rahatan puasa jangan makan minum walaupun halal. Coba kita makan minum halal kada? Halal. Tapi karena kita puasa, kita kada boleh. Makanya dikatakan Allah dalam hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzu bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Karena seorang hamba dia puasa, coba lihat, dia meninggalkan makan dan minum. Padahal makan dan minum itu halal, tapi dia rela meninggalkan karena cinta lawan aku, ujar Allah. Dia rela tidak menggauli istrinya, padahal istrinya ya Allah hanya 2 bulan kawin. Menang tuha kita para expired ini kurang lebih aja, apalagi yang expired. Ini coba lihat banyaknya, tapi dia rela tidak melakukan apa yang selama ini dia inginkan. Karena siapa? Karena aku, ujar Allah. Karena inya, karena aku. Ini bukti cinta. Bukti cinta. Dia sanggup meninggalkan yang aku halalkan demi aku, maka akulah yang membalasnya. Kita dilatih. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Maka dengan modal cinta lawan Allah inilah pian sebenarnya ke akhirat itu nyaman. Sekalipun modal cinta lawan Allah memang agak rumit pian. Kenapa yuk? Ujar orang sekarang pribadi, orang sekarang kita ini kan rumit nih. Mencintai itu biasanya seseorang mencintai kepada orang yang dicintainya karena ada sesuatu yang istimewa. Mungkin karena rupanya kah, karena perilakunya dan akhlaknya, karena kebaikannya dan sebagainya, lalu dia cinta. Artinya apa? Secara umum manusia itu bisa mencintai kalau fisiknya ada. Allah kada berisi awak, Allah kada ada jisimnya, Allah kada ada bentuk tubuhnya, kada ada. Kayak apa jar aku mencintai Allah? Allah Ta'ala aja kada ada rupanya, walaupun Allah Ta'ala itu nampak dalam sifatnya. Manusia ini kan kadang-kadang harus melihat dulu dari mata turun ke hati. Aku melihat dulu jar, amun kada melihat ini di mapa hendak tumbuh cinta aja. Karenanya dari mata turun ke hati. Allah Ta'ala kada kau dilihat lawan mata, tapi kawalah dicintai, kawa melewati sifat-sifat Allah, melewati
kebaikan-kebaikan Allah lawan diri kita. Tapi ini membutuhkan tafakur, membutuhkan perasaan, membutuhkan pengertian. Makanya lalu ada turunannya. Lamun kita cinta lawan Allah, maka turunannya itu kita cinta lawan Rasulullah. Nah kawa sudah gitu nih. Karena berbentuk kedak, apalagi Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya menghasilkan cinta, rupanya, matanya, rambutnya, kebaikan akhlak dan sebagainya itu menarik untuk cinta. Tapi kita ini nggak ada suaju melihat Rasulullah. Ya kalau kada suaju melihat Rasulullah. Kayak apa jir numbuhakan cinta nggak disuah melihat nih diulah turunannya. Lalu munnya kada cintailah walinya Allah. Nah ya kita cintai wali Allah Ta'ala. Kita cintai karena kita melihat rupa sidin, kita melihat perangai sidin, kita melihat kebaikan sidin, melihat bahkan semua kemuliaan akhlak dan sebagainya, kita melihat umat cintanya kita karena kebaikannya. Nah ini baikungan. Lalu umpamanya ada yang mengatakan lah jangan melebihi cinta lawan wali, melebihi cinta lawan nabi. Siapa yang melebihi? Nabi itu nyata sudah nabi, lebih daripada wali. Tapi oleh para ulama mencintai wali aulia Allah itu sama atau wujud, paham pian? Wujud cinta kita lawan Rasulullah. Seapapun besar cinta kita lawan wali, maka seitulah cinta kita lawan Nabi. Karena ini terjemahan, paham pian lah? Karena ini kenyataan. Cinta kita kepada Rasulullah dipraktikkan, ini pengcintainya walinya, ini kekasihnya Rasulullah, ini kita cintai. Gitu. Nah iya kita kada lain nih modal cinta nih jen dulu. Lahir cinta, lalu kayak apa juga cintai wali? Ya selalu salah satunya kita bertawassul lawan mereka, kita meniru akhlak mereka, mengambil ucapan-ucapan mereka, mahauli mereka, membaca manakib mereka sebagai wujud cinta kita kepada para wali, dan itu wujud cinta kita kepada Rasulullah. Kada akan merusak cinta kita lawan Rasulullah seberapa besar pun kita merayakan haulan atau manakiban seorang wali, itu kada akan merusak cinta kita lawan Rasulullah, karena itu adalah bagian wujud cinta kita lawan Rasulullah. Nah ini kita nyaman nih karena melihat nambah pingkut di sini. Lalu bahasa orang sufi, tariqatuna tariqul mahabbah. Jalan kita ini adalah jalan cinta. Almar'u ma'aman habba. Mujur di akhirat itu pian, di akhirat itu ternyata nang sangat berfungsi, nang sangat bermanfaat itu adalah cinta. Nang gaya apa cinta kita? Dalam sebuah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa cinta bagian cara untuk selamat kita. Cinta mencintai wali itu bagian cara untuk masuk surga. Sekalipun kita kurang ibadah, tapi dengan cinta bisanya. Orang boleh mengatakan, cinta orang wali, cinta maulid, sembahyang balang kambingan. Oke, sembahyang balang kambingannya itu salah, tapi cintanya lawan wali itu benar.
Kalau sembahyang balang kambingannya itu di akhirat kada bermanfaat, tapi cintanya lawan wali ini bermanfaat. Harapan cinta lawan wali ini akan membawa selamat, sekalipun yang tadi kada bermanfaat. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan bersama beberapa orang murid Sidin. Jalan, kebetulan melewati kubur. Wajar ya, kita ini berjalan lewat kubur terus nih, telewati kubur. Mungkin kita ini telewati kubur kada ingat kada. Padahal dalam kitab tuh nang bagus banget, minimal kita bila lewat kubur nang mananya aja bahadiah lalui baca Fatihah sekali minimal, bila kada Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, Anda sekali niatakan, ya Allah aku hadiahkan apa ya Allah aku baca tuh kepada ahli kubur itu. Ujar anak ulun banyak banget yang kubur dilalui mun ke Banjar nih karena kebacaan ini jar. Gitu. Culun seadanya ya halus anak ulun halus gitu. Apa setuman kubur nama lelang kawa hadiah. Kenapa? Itu akan bermanfaat. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali besar, Sultanul Aulia, diberi Allah Ta'ala karamat, Sidin mendengar biar ada jeritan orang yang tersiksa di dalam kubur. Sidin takuni murid, buanika mendengarlah, inggih kami mendengar. Namun buanika mendengar juga, yuk kita cari yuk kubur siapa. Cari, dapat. Jakanya gini titik koordinatnya dapat nih, apalagi ini pakai titik koordinat. Bagaimana? Nah ininya nah kuburnya nah. Cuma jadi masalah ini kubur siapa? Lamun kita di sini nyaman, ada baturnya, ada ngarannya. Mun di Arab kada di Jazirah Arab kada ada batu wara, batur ada kecuali orang-orang terkenal nyara banu. Kita sini lengkap cirinya. Bila lalakian bulat baturnya, bila bibinian gipih. Nah ulun bingung tuh siapa penemunya kada tahu juga itu tuh. Tuh kan gampang cirinya tuh. Itu udah. Itu ada pulang ngarannya udah saya bujur nek bulat sudah lalakian itu yang ngarannya lalakian juga menang gipih itu ya bibinian tuh. Nah ya bibinian gipih ini jar. Bisa banget tukang ulah nih tukang batur tuh asal itu tuh. Ini bingung siapa nih ciri lalakian bibiniannya kada ada, ngarannya pulang kada ada, bingung. Ujar Syekh Abdul Qadir, coba pang buat nikam cari info pang, cari info ini kubur siapa, cari masyarakat sekitar tetemuan nih bahwa loh ini tahulah ini kubur siapa, inggih kami tahu ini kubur si Fulan. Oh kubur si Fulan, kamu tahulah kelakuannya, inggih tahu mereka ingatakan bang, inya ni sualah beilang ke rumahku. Ya Syekh Abdul Qadir, suah lah beilang ke rumah. Amun suah beilang ke rumah berarti ada ikatan hati lawan aku ngarannya. Asa kada suah bang guru ajar. Nah ya sudah kada suah. Ngarannya bang siapa? Sama kah lawan ngaranku? Kada bang, kada sama. Sakampung kah? Kada juga guru ajar, jauh orangnya, kada sekampung. Hadir bang, pernah lah hadir ke majelisku pengajian. Kada suah bang, malisin ngalihnya dini. Ngalihnya. Hanya bahasa kita ini kada ada ikatan ini nih. Tapi pernah guru kejadian kayak ini
Suatu hari pian berjalan, ulun anggap ke sini aja nah, ke Bulau. Pian masuk gang kabun, inya jauh-jauh mengintip pian, memperhatikan pian. Mungkin beparak takutan atau apa, mungkin baunya inya jauh-jauh memperhatikan pian aja. Napa yuk di sini artinya yuk? Mun kayak itu tuh napa yuk artinya nih? Orang nih datang jauh-jauh memperhatikan aja. Oma menjanaki banget mulai jauh sampai hilang dari pandangannya apa deh? Napa yuk artinya tuh? Hah? Kira-kira bini-bini kau jawab lah. Tuh kira-kira napa? Namun kayak itu tuh terjadi lawan diri kita aja jauh-jauh melihat terus jauh-jauh main dai. Kira-kira napa itu tuh? Nah, diam-diam mencintai. Nah, diam-diam cinta. Tapi kan tahunya, tapi diam-diam mencintai. Bujur kada suah ke majelis, bujur kada suah bilang, tapi bila ada mencintai jauh-jauh, parak supan. Ini ngarannya diam-diam mencintai. Berarti ada cinta kada? Ada cinta. Ada cinta. Lamun kayak itu jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, kita berdoa yuk. Karena inya ada cinta lawan aku, ya kada? Cinta lawan orang wali, yuk kita doakan. Berdoa Syekh Abdul Qadir Jailani minta lawan Allah agar dia diselamatkan karena dia masih ada cinta lawan wali Allah Ta'ala. Begitu Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka diam ampih jeritan suara itu, maka berubahlah menjadi sebuah kenikmatan, maka celaka menjadi selamat, tersiksa menjadi nikmat berkat cinta. Ini ya, ini yang kita cari. Makanya cinta adalah salah satu cara untuk kita selamat dalam kehidupan kubur dan akhirat. Makanya Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadirin rahimakumullah, berikut cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada makhluk. Dusta, tidak benar seseorang cinta kepada Allah kalau dalam kenyataannya dia membenci makhluk Allah. Itu yang sebenarnya pula. Tidak benar cinta seseorang kepada Allah kalau dia benci kepada makhluk Allah. Benar cinta seseorang kepada Allah kalau melahirkan sifat cinta dan kasih sayang terhadap makhluk Allah. Maka bukti kita cinta kepada Allah, lahirlah sikap ulfah, kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, bukan hanya sesama orang beriman, tetapi sesama makhluk Allah. Nang mananya aja makhluk Allah dia sayangi asal makhluk Allah, walau agamanya kada sama. Inilah tasawuf. Bahasa orang ini, hanya orang yang benar-benar cinta kepada Allah akan melahirkan sikap toleransi sesama umat. Ini urusannya, ini makhluk Allah, bukan masalah ini Kristen aja, ini ada, ini makhluk Allah. Dia perhatikan, dia sayangi karena dia adalah makhluk Allah. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi. Siapakah sayangi? Sayangi. Kenapa?
Ya karena dia makhluk Allah. Kita cinta lawan Allah, pastilah cinta lawan makhluk Allah. Kadang orang cinta lawan umahnya, benci lawan kuitannya, atau sayang lawan umahnya, cinta lawan abahnya, benci lawan anaknya, itu kan ada. Ada mau orang cinta lawan Rasulullah, kada mau benci lawan anak cucu Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, itu kada mau. Kada mau, pasti cintainya. Karena ini adalah anak cucu Rasulullah, apalagi ini adalah makhluk Allah. Ini ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka orang yang di langit pasti menyayangimu. Pasti menyayangimu. Seluruh malaikat Allah dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha semuanya sayang lawan mereka. Kaifa antarju ayyarhamakallah wa antala tarhamu ibadallah. Bagaimana kamu berharap kasih sayangnya Allah sementara engkau tidak menyayangi hamba Allah, makhluk Allah. Hadirin rahimakumullah, ini asik, tapi karena waktu ulun simpulkan aja. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita bentuk ini, kita lakukan ini menghasilkan takwa yang sampai kepada melahirkan sifat kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita wujudkan dengan doa kita. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan amma. Itu doa sebagai bentuk cinta kita, sayang kita lawan umat Nabi Muhammad. Kalau kita lebih umum, ada bagusnya kita umpamanya membaca Quran atau beramal baik. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini aku hadiahkan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala atau seluruh umat Nabi Muhammad secara khusus, baik nang sudah meninggal ataupun nang masih hidup. Ini bentuk kasih sayang kita kepada umat Rasulullah, kemudian kepada makhluk. Lamun kayak ini, wajarlah orang takwa itu masuk surga karena dia sudah mempunyai 4 sifat ta, qaf, waw, alif. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ya Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir dan dosa batin. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Dan ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi